Latar belakang. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari para penjajah. Hal ini menjadi pelita semangat bagi masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan perlawanan kembali. Salah satunya masyarakat Yogyakarta yang mengukir sejarah dengan pengambil alihan kekuasaan Jepang di kotanya. Dalam sejarahnya, pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta oleh masyarakat setempat dimulai pada tanggal 26 September 1945 secara serentak. Pukul 10 pagi merupakan titik dimulainya perebutan kekuasaan. Sementara puncak aksi ditandai dengan aksi mogok kerja oleh pegawai-pegawai yang bekerja di perkantoran Jepang. Para pegawai di perkantoran Jepang memaksa pihak Jepang agar menyerahkan semua kantor yang dikuasai kepada pihak Indonesia. Kemudian, pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia yang disebut KNI daerah Yogyakarta menyatakan bahwa kekuasaan Jepang di daerah tersebut telah jatuh pada kendali pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 5 Oktober 1945, Gedung Cokankantai berhasil direbut dari kemudian dan dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia di daerah Yogyakarta. Oleh karena itu, kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang Cokankantai harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Gedung Cokankantai saat ini dikenal dengan Gedung Agung atau Gedung Nasional. Upaya perlawanan dan strategi. Penyerbuan Kota Baru tidak hanya sampai di situ. Pengambil alihan kekuasaan di Jepang, Yogyakarta oleh pejuang Yogyakarta juga menyasar kepada perebutan senjata dan markas Oshabutai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Oshabutai di Kota Baru. Penyerbuan markas di Jepang di Kota Baru, Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dengan perjuangan Yogyakarta yang berlangsung pada 6 Oktober 1945. Perundingan ini tidak mencapai mufakat karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya pada pejuang Yogyakarta. Hingga akhir pada 7 Oktober 1945 dilakukan penyerbuan ke markas Jepang oleh pejuang Yogyakarta. Sekitar pukul 3 WIB tanggal 7 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Buteko Pingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah, dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian, TKR meminta agar Buteko Pingit dapat mempengaruhi Buteko Kota Baru untuk menyerah. Ternyata, Buteko menolak untuk menyerah. Akibatnya, serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan. Badan Keamanan Rakyat merupakan pemimpin perundingan dan pertempuran di Kota Baru. Selain itu, KNID Yogyakarta dan Polisi Istimewa juga ikut serta dengan menjadi penyemangat para pejuang lainnya, karena Badan Keamanan Rakyat dan Polisi Istimewa telah memiliki persenjataan yang modern, sehingga menjadi pelindung laskar rakyat yang bersenjata tradisional. Para pemuda di sekitar Kota Baru juga ikut dalam pertempuran dengan bergabung dan diberi nama Laskar Rakyat. Akhir dari perlawanan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang, 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. RP Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata di Kaigon, Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI.